Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih di surah An-Nahl ayat yang 117, yaitu masih membicarakan tentang syariat halal haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. An-Nahl 117. Summa inna rabbaka lil ladzina amilus su'a bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Wa 'alal ladzina lan ing atase wong akeh hadu kang Yahudi sapa alladzina haramna ngaromaken sapa ingsun ma ing perkara utawa panganan kososna kang njeritakaken sapa ingsun ing ma alaika ing atase sira Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qablu saking ing dalem sadurunge iki nggih, sadurunge iki niku nggih dipun sepakati dening para ahli tafsir nggih, sebelum surah Ali Imran ayat yang ke-146. Ini nanti dipindah ke sana. Wa ma dzalamnahum hale ora zalim sapa ingsun ing alladzina hadu walakin kanu lan tetapine ana sapa alladzina hadu anfusahum ing awak dhewene alladzina hadu iku yazlimuna zalim sapa alladzina hadu. Sampai hari ini kita masih membicarakan tentang syariat halal haram, bahwa halal haram ini tetap hak Allah. Manusia tidak bisa menciptakan hukum halal dan hukum haram dengan seenaknya sendiri, karena hak tasrek, tahrim dan tahlil niku namung kagunganipun Allah. Sehingga kita membicarakan tentang makanan halal haram ini sudah 4 kali pertemuan ini. Pertemuan yang pertama kita di surah An-Nahl 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kita diperintahkan Allah agar yang kita makan adalah rezeki Allah yang halal dan yang baik. Tidak hanya cukup halal tapi juga harus baik. Ini begitu serius masalah makanan, karena makanan juga kebutuhan pokok manusia, tidak bisa diabaikan. Maka tidak cukup halal tapi juga harus thayyiban. Kemudian pertemuan yang kedua yaitu innama harrama alaikumul maitah al-ayah An-Nahl 115. Kemudian pertemuan yang ketiga kemarin tanggal 21 Maret. Ini tentang kita tidak boleh seenaknya mengucapkan halal haram hanya berdasarkan kebohongan-kebohongan. Wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadzib hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'alallahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadzib la yuflihun. An-Nahl 116. Pertemuan yang ketiga kita dilarang Allah untuk mengucapkan kalimat halal haram hanya berdasarkan kedustaan. Ini tidak boleh. Harus kita memberikan syariat halal haram ini dasarnya ya dari Allah dan dari Rasulullah. Sehingga kalau dari dasar nenek moyang ataupun dari dasar kelompok konsep golongan ini tetap tidak diterima Allah. Inilah keseriusan bersyariat. Sehingga dalam hal makanan pun
di surah An-Nahl saja kita sudah bertemu 4 kali belum selesai. Karena peristiwa atau kasus makan halal haram bukan hanya menimpa kita. Kita sering menyaksikan di lingkungan kita, ikhwan kita maupun saudara kita, mereka tidak berani makan yang baik-baik. Karena diarahkan oleh pemimpin mereka, kamu jangan makan makanan yang ada nyawanya. Nah, sehingga banyak generasi yang tidak berani makan daging-daging. Ini juga pelarangan yang berdasarkan kebohongan-kebohongan. Karena tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Nah, oleh karena itu kita mulai bertahkim ini yang bersumber dari Allah. Meskipun pemimpin kita melarang, tapi Allah membolehkan, ya kita harus berani makan. Meskipun pemimpin kita membolehkan, Allah melarang, ya kita harus menghindari. Nah, kita sedang diarahkan Allah seperti itu. Oleh karena itu pertemuan yang terakhir ini tentang peristiwa penghalalan pengharaman yang Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam ini di Mekah. An-Nahl ini termasuk Makiyah, termasuk Makiyah. Ini yang kemarin pertemuan ketiga. Terus lanjut, diangkat Mas. Terus, nah ini habis. Walal ladzina hadu haramna ma qasasna alaika min qabl wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kalau di Mekah, Rasul menyaksikan orang-orang Quraisy dan sekitarnya. Ini mereka tidak mau makan daging unta dan tidak mau minum susu unta. Menurut mereka itu haram. Pengharaman itu berdasarkan nenek moyang mereka. Sehingga Rasul juga harus memberantas pikiran-pikiran seperti itu. Nah, inilah dakwah. Dakwah mesti menghadapi adat-adat, budaya-budaya yang memang menyimpang, sehingga dakwah harus membenarkan. Walaupun pikiran daging unta haram ini sudah beratus-ratus tahun, tapi karena memang wahyunya menghalalkan, kita harus berani bahwa pengharaman itu sebuah kebohongan. Nah, inilah sehingga dakwah Rasul menghadapi kemapanan-kemapanan yang sudah mapan bahwa daging unta dan susunya ini haram. Lah, Rasul membolehkan. Kemudian ternyata tidak hanya ditemukan Rasul di Mekah. Di Madinah Rasul ketemu dengan orang-orang Yahudi. Lah, ini Makiyah, ini An-Nahl Makiyah. Tapi ini ada kalimat Yahudi. Jadi dalam ilmu pengantar tafsir banyak ayat-ayat Makiyah yang di dalamnya terselip ayat-ayat Madaniyah, sering terjadi. Kemudian ayat-ayat Madaniyah juga di dalamnya kadang terdapat ayat-ayat Makiyah. Ini tentang ilmu pengantar tafsir ada undang-undang seperti itu. Karena apa? Karena penataan ayat Al-Quran yang kita temukan sekarang di mushaf-mushaf itu, ini bukan berdasarkan kelompok-kelompok atau turunnya ayat, bukan. Tapi berdasarkan yang diajarkan Allah melalui malaikat Jibril. Di bulan Ramadan Rasul selalu bertadarus membaca Al-Quran, runtutannya seperti itu. Diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Padahal ayat yang pertama kali turun kan Iqra, bukan Al-Fatihah. Tapi justru surat Iqra malah diletakkan di juz Amma, juz yang terakhir. Sementara surat Fatihah yang temurunnya ini sudah 12 tahun Rasul dakwah menjelang Rasul hijrah, kemudian Fatihah ini diturunkan, baru turun, tapi peletakan Fatihah malah justru di surah yang pertama. Nah, oleh karena itu ya ini tidak saya perpanjang karena waktunya pendek, tapi untuk pengalaman tafsir seperti itu.
Ini sangat mungkin Madaniyah tapi terselip di surat Makkiyah. Dan terhadap orang-orang Yahudi aku haramkan makanan-makanan yang aku ceritakan kepada kamu sebelum itu. Nah, sebelum itu kita buka surah Ali Imran ayat 146. Al-An'am 146. Apa saja yang diharamkan untuk mereka yang Yahudi ini? Ma ini keterangannya di surah Al-An'am ayat ya. Al-An'am ayat 146. Nah ini sama di surat An-Nahl wa 'alal ladzina hadu harramna. Di sini sama wa 'alal ladzina hadu harramna. Al-An'am juga Makkiyah, kelompok ayat Mekah, turun di Mekah. Tapi justru ada ayat yang Madaniyah ini, karena Rasul ketemu orang-orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi di Mekah tidak ada, adanya orang-orang Quraisy, orang musyrik. Nah, Rasul ketemu di Madinah. Nah, tafsir ini sering dalam kitab penafsirannya surah Al-An'am adalah Makkiyah kecuali ayat yang ini yang 146. An-Nahl juga seperti itu. An-Nahl adalah Makkiyah kecuali surat 117 tadi. Nah, ini berarti ini kita bicara di Madinah. Berarti tentang halal haram menjadi diskusi penting bagi dakwah Islam. Nih, lah Rasul di Madinah, di Mekah menghadapi orang Quraisy yang daging unta dan susunya haram. Ternyata di Madinah Rasul juga menghadapi itu. Menghadapi bahwa orang-orang Yahudi tidak mau makan daging unta dan tidak mau makan susu unta. Karena menurut mereka haram. Menurut mereka yang mengharamkan adalah nenek moyang mereka. Nabi Israel, yaitu Nabi Yakub. Penjelasan nanti ini. Ini kita memaknai ini. Untuk mengetahui ma qasasna alai. Terhadap orang-orang Yahudi, aku haramkan sesuatu yang aku ceritakan ke kamu sebelum itu. Sebelum itu ya ini, apa yang diharamkan Allah atas orang-orang Yahudi? Ma qasasna alai, yang diceritakan Allah pada Rasulnya, yaitu ini. Waladzina hadu haramna kulladzi dzufur. Nah, bagi orang-orang Yahudi aku haramkan hewan yang berkuku. Saya membuka di tafsir Al-Wajid, yang dimaksud kulladzi dzufur ini adalah unta dan burung unta. Binatang yang punya kuku, ini kan burung unta. Nih, jadi binatang yang dimaksud kulladzi dzufur adalah unta dan burung unta. Ini yang diharamkan Allah untuk orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua kalinya wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim suhumahuma. Kemudian sungsum atau suhum gajih nggih. Suhum niku maknane gajih. Gajih sapi, gajih kambing ini juga diharamkan. Nggih, kambingnya tidak, sapinya tidak. Tapi unta dan ini burung unta ini total diharamkan untuk Yahudi. Kemudian sapinya, ghanamnya, kambingnya yang diharamkan Allah adalah gajihnya, suhumahuma. Ini dagingnya tidak, sapi dan kambing dagingnya tidak diharamkan Allah untuk orang Yahudi, tapi gajihnya diharamkan. Illa mahamalat zuhuruhuma, kecuali gajih yang nempel di punggungnya. Di punggung, nempel di geger. Ini tidak diharamkan. Atau yang nempel di dalam perut. Nah, ini juga tidak diharamkan. Sehingga orang Yahudi sangat sulit untuk membenahi ini antara gajih yang diharamkan dan yang tidak diharamkan. Au mahtalato bi'azmin. Atau gajih yang tidak diharamkan bagi Yahudi adalah gajih yang menempel tulang. Au mahtalato, au ma utawa gajih ihtalato kang nempel utawa kang keraket utawa kang campur apa ma bi'azmin kelawan balung.
Nggih. Zalika jazainahum bi baghihim. Mengapa itu semua diharamkan Allah? Itulah sanksi kami terhadap mereka. Itulah balasan-balasan kami bagi mereka. Bi baghihim, karena kezaliman mereka. Wa inna lasadiqun, dan sayalah yang benar, kata Allah. Berarti apa yang dikatakan Yahudi itu tidak benar, tapi apa yang dikatakan Allah itulah yang benar. Nah, ini bagi umat Islam tidak diharamkan. Sungsum, gajih, baik yang di kambing maupun yang di sapi, ini tidak diharamkan bagi umat Islam. Ini pernah diharamkan untuk orang-orang Yahudi. Nah, ini kita tahu ternyata memang sebuah kebelengan itu bisa membuat hidup ini menjadi sulit. Contohnya ini orang-orang Yahudi karena bibagihim ini beleng, dolim, suka bikin kerusakan. Ini hanya diberi sanksi oleh Allah, sanksi zalik ini. Zalik isinya ini, diharamkannya unta, diharamkannya burung unta, diharamkannya gajih sungsum yang ada di sapi dan ghanam dan seterusnya ini. Ini sehingga mereka menjadi sulit mencari makanan yang baik. Nah, ini untuk hukum-hukum dulu seperti itu. Ini bukti ayatnya seperti ini, bahwa ternyata pengharaman ini juga tidak diharamkan bagi umat yang terakhir, walaupun umat yang terakhir ini beleng. Ya, seperti hari ini kan banyak yang beleng, merusak syariat-syariat Allah, ya kan? Tapi tetap diberi kemudahan oleh Allah. Inilah kelebihannya seperti itu. Nah, untuk memahami pengharaman bahwa itu milik Allah, ya kita perlu mengkaji ayat demi ayat. Ternyata Yahudi di Madinah diharamkan ini semua, ini bukan karena diharamkan nenek moyang, tapi memang Allah yang mengharamkan sebagai sanksi bagi kezaliman mereka. Tapi orang Yahudi menentang bahwa pengharaman bukan karena beleng saya, bukan karena dugalnya saya, bukan karena amburadulnya saya, bukan, tapi karena nenek moyang saya yang mengharamkan. Nah, akhirnya Allah menurunkan ini. Allah mengendikakan wa inna lasadiqun, sayalah yang benar. Lah, untuk memperkuat ayat ini kita tambahkan lagi surah Ali Imran ini, ayat yang ke-93. Ali Imran 93. Ini mun kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam Madinah ini memang bertemu dengan orang-orang Yahudi yang syariat-syariatnya itu sudah menyimpang, termasuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Ini sudah menyimpang. Lah, saat Rasulullah menghalalkan unta dan susunya, ini orang-orang Yahudi menentang, karena mereka mengharamkan itu semua. Lah, mereka mengharamkan itu menurut mereka itu karena nenek moyang mereka yang mengharamkan. Lah, disanggah oleh Rasul dengan ayat tadi, Al-An'am 146, dan ayat ini Ali Imran 93. Kullut ta'ami, semua makanan ini halal bagi umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan halal bagi keluarga Yakub. Bani Israel ini anak-anak cucunya Yakub, yaitu orang Yahudi. Kecuali yang memang Israel itu mengharamkan untuk dirinya. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Jadi semua makanan yang baik ini halal buat umat Muhammad dan buat keluarga atau anak cucunya Nabi Yakub atau Bani Israel, kecuali makanan yang Israel itu mengharamkan untuk dirinya. Israel ini Nabi Yakub, kecuali makanan yang Nabi Yakub mengharamkan untuk dirinya sebelum Taurat itu turun.
min qabli an tunazzalat Taurat. Nah, turun surat Taurat, kitab Taurat ini setelah Nabi Musa. Ini diperkirakan tentang tafsir Munir ini 1000 tahun setelah Nabi Ibrahim. Lah Nabi Israel ini cucu Nabi Ibrahim. Nggih, dadi Israel niki bin Ishak. Ishak bin Ibrahim. Nggih. Berarti Israel namanya Yakub. Lah Yahudi itu ya dari anak Israel ini namanya Yahuda. Yahuda itu yang masyhur anak yang keenam. Nggih, kalau yang masyhur anak Nabi Yakub yang keenam. Ini yang merencanakan membunuh Yusuf. Dan yang disepakati Yusuf dibuang di sumur. Nggih, ini cikal bakal Yahudi seperti itu. Semua makanan ini halal bagi umat Muhammad dan halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan. Membicarakan tentang makanan yang ada kaitannya dengan tahrim dan tahlil, kita bertemu 4 hari belum selesai. Nah inilah bahwa ternyata makanan itu sangat serius, termasuk kebutuhan kita dalam beragama. Nah, pengharaman susu unta dan daging unta ini ternyata bukan dari Allah, tapi dari pribadi Yakub yang sebagai nadar itu dilaksanakan sebelum Taurat ini turun. Mengapa ayat ini dimunculkan? Min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum Taurat ini diturunkan. Karena orang Yahudi nalika diskusi dengan Rasul bahwa pengharaman daging unta dan susu unta memang tercatat di dalam Taurat. Kebohongan mereka seperti itu. Nah, kamu tidak berani makan daging unta, haram bagi saya. Nah, pengharaman itu di mana? Di Taurat. Lanjut ayat ini diturunkan bahwa pengharaman itu bukan di Taurat tapi di pribadinya Nabi Yakub, dan ini sebelum Taurat itu turun. Berarti Yahudi yang mengatakan bahwa pengharaman daging unta dan susu unta di Taurat adalah sebuah kebohongan. Berarti Islam memang menghadapi diskusi-diskusi seperti ini tidak hanya di panggung jur ngomong sepenake dewek senang ngarep wis kudu manut, enggak. Rasul menghadapi diskusi, maka diperintah Allah kul fatu bitaurah fatluha. Kalau memang itu di Taurat, tolong ambilkan kitab Taurat itu dan bacakan. Fatu bitaurah, datangkan Taurat itu, ambil Taurat itu, fatluha, bacakan Taurat itu. Itu yang bisa saya sampaikan di An-Nahl 118 tentang taubat. Waktunya sudah habis. Insya Allah pertemuan berikutnya ini kita sampai di sini. Barangkali ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan ini yang pertama kali kita ngaji direkam. Nanti teman-teman kita yang tidak hadir bisa dikirim dengan rekaman ini. Nah, seandainya hasilnya memang kurang memuaskan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama bagi bapak dan ibu, ikhwan semua yang ada di rumah yang tidak sempat hadir. Insya Allah kalau kita lakukan terus-menerus, yang awalnya kurang sempurna, insya Allah berikutnya akan lebih sempurna. Karena Al-Quran mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi yang akhir ini yang lebih baik. Jadi kita masih tidak baik, terus lakukan lagi, tidak baik lagi, lah nanti yang akhir bisa lebih baik. Di samping nanti akhirat yang paling baik, di dunia seperti itu. Sama dengan jenengan punya pekerjaan, dikerjani awal kurang baik, kerjani lagi akan lebih baik, dikerjakan lagi akan lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan yang kurang baik nanti bisa kita benahi bareng-bareng. Kita tutup bersama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kafaratul majlis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.